Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat GBI Muara Karang, apa kabar? Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan. Tetap taati PSBB dan peraturan dari pemerintah untuk tetap beribadah dari rumah. Dan mari sama-sama hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Walaupun dari rumah, saya percaya rohnya yang baik, rohnya yang hidup hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Izinkan kami menaikkan pujian pengagungan di hadapan-Mu sebagai bukti kami mengasihi Engkau dan kami membutuhkan Engkau lebih lagi. Ini ibadah kami, ini pujian pengagungan kami, menyenangkan hati-Mu. Kami percaya sesuatu yang baik sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami siap untuk diberkati, kami siap meninggikan Raja di atas segala Raja. Habiskan ibadah ini ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Allah kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian di hadapan Allah kita. Percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kemenangan dan kekuatan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan pujian ini. Penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan pujian ini sekali lagi bersama dari awal, dengan ucapan syukurmu, katakan. Penolong yang selalu setia, katakan memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari angkat tanganmu, katakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan imanmu katakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, sembah Dia, sebab Dia Allah yang setia. Kami percaya pertolongan-Mu dalam hidup kami tak pernah terlambat. Oh, mari dengan ucapan syukurmu, angkat tanganmu dan sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sungguh terpuji nama-Mu Tuhan. Sungguh ajaib dan besar, Kau layak disembah.
Sekali lagi dengan pujian ini mari katakan bersama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, kami muliakan, kami tinggikan Engkau. Kau layak disembah, layak diagungkan. Oh, kami mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kami mau memuliakan nama-Mu lebih dari segalanya. Oh, dimuliakan, katakan ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan yang bertahta, yang bertahta. Hanya Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh yeah. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Ajar kami, didik kami, tegur kami Bapa, agar kami semakin dewasa di dalam Engkau. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Teristimewa Jemaat GBI Muara Karang yang saya kasihi. Bagaimana kabar saudara dimanapun saudara berada? Tentunya saya berdoa saudara tetap sehat, tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dengan kondisi yang tidak menyenangkan ini, dengan wabah virus corona ini, kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan sebab kita boleh beribadah kepadanya, sekalipun harus melalui online. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu tema, yaitu kuat dan tegar dalam iman. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Ayub. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, sekalipun dalam kondisi
dengan wabahnya virus corona ini. Kami tetap bersyukur, sebab itu semua tidak menghalangi kami untuk beribadah kepadamu. Sekalipun kami harus beribadah lewat online, namun kami tetap percaya roh kami akan terus menyala-nyala, antusias semangat untuk beribadah kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran-Mu. Mohon Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu ini ya Tuhan. Dan juga kami boleh melakukannya sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Engkau. Engkau urapi hamba-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama ayat tersebut. Ayub 2 ayat 10 mengatakan, "Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya." Saudara, saya sangat percaya, selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan mungkin terlepas dari apa itu masalah hidup. Kita bisa mengalami banyak masalah dalam hidup kita. Namun persoalannya adalah, apakah masalah itu bisa melunturkan, bahkan mengkandaskan iman kita? Ini yang kita renungkan. Kalau kita lihat di dalam kehidupan Ayub, dia mengalami masalah. Mungkin masalahnya tidak seberat yang kita alami. Coba kita renungkan. Sejak kita percaya Yesus sampai hari ini, masalah terberat apa yang pernah kita alami? Masalah keuangan kah? Masalah sakit penyakit kah? Masalah keluarga kah? Atau masalah lain? Kalau kita melihat dalam kehidupan Ayub, dia mengalami satu masalah yang boleh saya katakan amat sangat berat. Dan saya percaya kita sudah mengetahui bagaimana kehidupan Ayub. Dia mengalami masalah kehilangan harta benda. Semua harta benda, 1 sen pun hilang semua, lenyap semua. Bukan hanya berhenti di sini, tapi dia juga kehilangan anggota keluarga. Dia kehilangan 10 anak. 10 meninggal dunia. Tidak berhenti di sini. Bahkan dia mengalami sakit yang dinamakan borok. Saking gatalnya borok itu, sampai dia harus memakai beling untuk mengorek luka-luka boroknya itu, saudara. Tidak berhenti di sini masalahnya, saudara. Dan kita bisa melihat dia dihina oleh istri, seperti dikatakan dalam Ayub pasal 2:10 itu. Ayub dengan keras mengatakan kepada istrinya yang berusaha ingin menggoncangkan iman Ayub. Justru Ayub menjawab apa? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Saudara, tidak berhenti di sini masalahnya. Bahkan dia harus menghadapi hinaan, ejekan dari sahabat-sahabatnya. Saudara, dalam kondisi seperti ini, satu hal yang ada pada Ayub, Alkitab mencatat dan mengatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dengan kata lain, dalam kondisi menghadapi masalah yang sangat amat berat itu, Ayub tetap kuat dan tegar di dalam imannya. Semua masalah itu tidak pernah melunturkan, bahkan mengkandaskan iman Ayub. Saudara, hari kita belajar apa rahasianya. Apa rahasia yang ada pada Ayub
sehingga dia bisa tetap tegar, tetap bisa kuat di dalam imannya, tak tergoncangkan oleh masalah apapun. Saudara, sedikitnya saya temukan ada 2 rahasia bagaimana Ayub bisa tetap kuat dan tegar dalam imannya. Rahasia yang pertama, mari kita perhatikan, dicatat di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Mari saudara kita coba perhatikan ayat itu. Saya akan bacakan ayat itu di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang apa saudara? Yang gagal. Saudara, dari ayat ini mengajarkan rahasia yang pertama, bagaimana Ayub bisa tetap kuat dan tegar dalam imannya, yaitu Ayub tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Ayub tetap percaya pada berkat Tuhan di saat dia mengalami segala persoalan di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, Ayub tahu sadar bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal di dalam kehidupannya. Sekalipun mungkin dari kacamata manusia, khususnya dari kacamata istrinya atau sahabat-sahabatnya, bahwa Ayub sudah gagal total. Kenapa? Karena segalanya hilang. Bahkan dirinya mengalami kondisi yang buruk seperti itu. Sepertinya gagal. Tapi satu perkataan iman yang luar biasa yang Ayub ungkapkan, yaitu dia mengatakan dengan tegas dan jelas di dalam ayat ini, bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Ayub percaya bahwa di balik semua masalah, pergumulan yang sedang dia hadapi itu, di balik semuanya itu, Tuhan punya rencana yang indah. Karena dia tetap percaya. Saudara, hal ini juga pernah dialami oleh Yusuf. Di mana kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang yang dikasihi oleh ayahnya. Dan saudara-saudaranya iri, lalu membuang dan menjual Yusuf. Dan akhirnya Yusuf menjadi budak. Kemudian ketika Yusuf bertumbuh dewasa, dia mendapatkan satu jabatan kedudukan di dalam sebuah pekerjaan yang kelihatannya sudah mulai kelihatan keberhasilannya. Namun apa jadinya ketika dia diperhadapkan dengan istri Potifar dan dia menghindar dari godaan istri Potifar? Lalu si Yusuf dituduh oleh istri Potifar melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Akhirnya Yusuf dijeblos dalam penjara. Saudara, dalam kacamata manusia sepertinya ini sebuah kegagalan. Sepertinya ikut jalan Tuhan tidak lancar dan tidak baik. Tapi Yusuf pun punya iman seperti Ayub. Dia tetap percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang pernah Ayub ungkapkan itu pun sebelumnya sudah diungkapkan oleh Yusuf. Karena itu ketika Tuhan promosikan dia sampai dia menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, sampai saudara-saudaranya akhirnya datang dan minta maaf. Lalu Yusuf berkata apa? Satu pernyataan yang luar biasa yang sangat memberkati saya secara pribadi, yaitu yang dicatat dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Mari saudara kita perhatikan, ini satu kalimat yang sangat penting. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan,
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ini luar biasa. Dalam kacamata manusia, sepertinya semuanya gagal total. Tetapi dalam kacamata Tuhan, itu satu proses untuk menuju keberhasilan. Amin, saudara. Sekalipun sekarang ini kita dalam kondisi dengan wabahnya virus corona ini, mungkin ada banyak hal kita sudah terkuras. Keuangan kita mungkin sudah mulai terkuras habis. Dan mungkin kita bertanya-tanya sampai kapan virus corona ini selesai. Saudara, hari ini saya katakan kepada saudara, tetap hadapilah semuanya itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan percayalah, rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Sekalipun dengan virus corona yang sempat menghentikan pekerjaan kita, yang mungkin sudah 3 bulan, tidak ada pemasukan, bahkan pengeluaran terus, atau mungkin kondisi fisik kita semakin lemah, dan mungkin masih banyak masalah-masalah yang sedang kita hadapi, bahkan kekhawatiran yang sedang menguasai kita. Masa depan kita bagaimana? Hari ini saya ingin katakan, mari kita dengan mata iman untuk melihat dan tetap percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Apa yang sedang kita alami, Tuhan sedang memproses kita supaya iman kita tetap tertuju kepadanya. Amin, saudara. Inilah rahasia yang pertama. Mengapa Ayub bisa tetap kuat dan tegar dalam iman. Lalu rahasia yang kedua. Rahasia yang kedua, saudara, mari kita baca di dalam Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua, ayat yang 10, seperti yang kita baca tadi. Ya, saya ingin saudara kita baca sekali lagi ayat ini, ya, supaya kita betul-betul bisa mengerti dengan baik ayat ini. Ya, kita akan baca sekali lagi, kita baca sama-sama yuk. Khususnya kita baca di bagian B-nya saja. 1, 2, 3. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, dari ayat ini secara implisit kita belajar rahasia kedua yang ada pada Ayub, yaitu Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun dengan pemahaman yang benar. Yaitu saudara, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak kecewa dengan Tuhan. Sekalipun istrinya berusaha untuk menggoncangkan imannya, udah kutukinlah Allahmu. Bukankah Allahmu sudah tidak mengasihi engkau? Kalau dia mengasihi engkau, kenapa kamu dalam kondisi seperti ini? Tapi justru Ayub berkata apa? Apakah kita hanya ingin menerima yang baik? Yang buruk kita tidak bisa terima. Saudara, kalau kita tidak bisa menerima sesuatu, keadaan kita, itu berarti kita nggak bisa bersyukur. Kalau kita dalam keadaan yang enak, yang lancar, kita bisa bersyukur, itu wajar. Siapapun bisa. Tetapi di saat kita dalam kondisi yang susah, bahkan kondisi yang bertolak belakang dengan isi hati kita, masih sanggupkah kita bersyukur kepada Tuhan? Saudara, melalui pernyataan Ayub ini jelas sekali. Dia mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya Ayub percaya Tuhan berdaulat atas hidupnya. Dan apapun yang dia miliki itu, semuanya adalah milik Tuhan. Nah, itulah membuat Ayub bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena dia punya konsep yang benar. Bahwa apa yang dia miliki, harta benda yang dia miliki hilang, anak yang dia miliki hilang, semua yang dia miliki itu
Itu semuanya berasal dari Tuhan. Karena Ayub tahu persis Tuhan yang berdaulat untuk semuanya itu. Karena itu tercetuslah satu kalimat yang pernah diungkapkan oleh Ayub. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21 bagian B. Sekali lagi saya katakan, di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21 bagian B. Di sana Ayub katakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini satu konsep yang sangat luar biasa. Konsep iman terhadap realita hidup. Dan ini yang harus kita miliki. Kalau kita menyadari hal seperti ini, bahwa apa yang kita miliki saat ini, itu semuanya milik Tuhan. Bahkan hidup kita adalah miliknya Tuhan. Maka saya percaya, di saat Tuhan izinkan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, seburuk apapun keadaan kita, itu semua tidak akan pernah menggoncangkan iman kita. Itu semua tidak akan pernah melunturkan iman kita. Bahkan kita bisa dengan hati yang bersorak-sorai, bisa dengan hati yang memuji Tuhan dan berkata, terpujilah Tuhan, seperti dikatakan oleh Ayub. Kalau kita sadar bahwa apa yang kita miliki itu semua dari Tuhan, itulah yang bisa membuat kita bersyukur. Sekalipun keuangan kita saat ini sudah mulai mau terkuras habis, tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur dan tetaplah bersyukur. Karena dari situlah ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, pernah satu jemaat saya ketika mengalami satu peristiwa yang sangat berat, di mana jemaat saya ini punya seorang anak laki tunggal. Dia sudah selesai studi sarjananya di luar negeri dan pulang ke Jakarta, lalu bekerja, mendapatkan kedudukan yang sangat bagus di salah satu perusahaan, dan sudah bekerja dengan gaji yang lumayan tinggi. Saudara, dia hanya bisa bekerja sampai 7 bulan. Kenapa? Karena di saat itu dia mengalami satu musibah, yaitu kecelakaan mobil, dan akhirnya dia harus meninggal dunia di tempat. Saudara, ketika sang mama mendengar kabar seperti itu, secara manusia sangat wajar ketika dia kecewa. Secara manusia sangat wajar ketika dia marah kepada Tuhan. Tetapi saudara, di luar dugaan saya, ternyata jemaat saya ini memiliki pemahaman kebenaran Allah dengan baik. Dia mengerti dan mengenal siapakah Allah yang dia imani. Sehingga ketika saya sempat ngobrol dengan beliau, saudara, saya justru terberkati dengan apa yang dia ceritakan. Dan saksikan banyak hal yang membuat saya, puji Tuhan, inilah orang percaya yang punya kualitas iman yang luar biasa. Saudara, salah satu statement yang sempat diungkapkan kepada saya, dia berkata begini, Pak Pendeta, memang secara manusia saya sedih karena anak satu-satunya meninggal, anak kesayangan. Tapi saya di sisi lain sadar bahwa anak yang Tuhan titipkan itu punya Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, ada satu ungkapan syukur yang tercetus dalam hati yang paling dalam dari seorang ibu ini. Ketika sang anaknya yang dia kasihi ini meninggalkan dunia ini. Dan sampai hari ini, dia punya semangat di dalam melayani. Imannya sudah terbukti dan teruji. Bahkan sekarang dia begitu luar biasa untuk memberitakan Injil. Menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Bahwa hanya Yesuslah Juru Selamat umat manusia. Hanya Yesuslah
yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. Saudara, ibu ini mengatakan juga bahwa anaknya sekarang ini sudah ada di surga. Karena anaknya ini sudah percaya kepada Yesus dan Tuhan Yesus sudah membawa dia kembali. Dan dia ke tempat yang penuh dengan sukacita, yaitu surga. Di sana tidak ada ratap dan tangis dan tidak ada penyakit dan sebagainya. Saudara, katakanlah imanlah, inilah yang membuat aku sangat terberkati oleh sang ibu ini. Saudara, pengalaman jemaat ini kira-kira seperti yang dialami oleh Ayub. Karena memiliki cara pandang, konsep iman yang benar dan tepat. Bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Saudara, sekarang ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun kondisi kita, saudara, kita boleh kehilangan harta kita, uang kita. Kita boleh kehilangan kesehatan kita. Apapun kita boleh hilang. Ketika kita sadar bahwa itu semuanya adalah miliknya Tuhan, maka saya percaya, saudara, itu semua tidak akan membuat kita kecewa. Tidak akan membuat kita bersungut-sungut. Tidak akan membuat kita marah. Apalagi membuat kita meninggalkan Tuhan. Itu tidak akan mungkin, saudara. Justru akan membuat kita semakin tegar dan kuat di dalam iman kita. Berjalan bersama dengan Tuhan. Menapaki jalan kita ke depan. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kita, kita akan tetap berkata, terpujilah Tuhan. Atau simpelnya, kita bisa tetap berkata, saya bersyukur kepadamu Tuhan. Walaupun saat ini sedang berada dalam kondisi seperti ini, seperti itu. Saudaraku kasih Tuhan, inilah rahasia yang kedua. Kiranya saudara, renungan atau firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Di tengah-tengah situasi kita yang saat ini mungkin bukan semakin membaik. Sepertinya saudara, kalau kita mendengar berita-berita, informasi-informasi dari media dan sebagainya, saudara, kalau kita tidak kuat di dalam kebenaran firman Allah ini, maka itu semua berita itu akan menggoncangkan iman kita. Tetapi kalau kita mengerti dan kita kuat di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, maka saya percaya berita apapun, situasi ke depan boleh semakin buruk, tapi iman kita akan semakin baik. Situasi boleh semakin hancur, tapi iman kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Burung pipit aja dipelihara, apalagi kita manusia yang lebih berharga daripada burung pipit. Saudara, yang paling penting, milikilah pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara, kalau kita mengenal dua rahasia ini, kita memahami dengan baik dua rahasia ini, maka saya sangat percaya saudara, kita akan tetap kuat dan tegar dalam iman kita. Sekalipun kita harus mengalami masalah seberat apapun, dan kita bisa tetap bersyukur dan berkata, terpujilah Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Mungkin Anda sedang goncang iman. Biar firman Tuhan hari ini menguatkan Anda untuk kembali melihat dan percaya Tuhan pasti akan menolong kita, dan kita bisa tetap bersyukur. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu ini. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, khususnya jemaat GBI Muara Karang, dimanapun mereka berada, yang hari ini mereka mendengar firman-Mu ini. Hamba berdoa Roh Kudus jamah hati mereka, kuatkan iman mereka, sadarkan mereka ya Tuhan, supaya mereka punya pemahaman yang benar akan Engkau. Hamba berdoa untuk mereka ya Tuhan, biarlah Engkau kuatkan mereka yang lemah, Engkau sembuhkan mereka yang sakit, dan teguhkan iman mereka yang ragu, supaya setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, khususnya jemaat GBI Muara Karang,
boleh memiliki iman yang kuat dan tegar. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan, amin. Shalom saudara-saudara semua jemaat GBI Muara Karang. Senang sekali kalau hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online yang juga akan diikuti dengan perjamuan kudus. Shalom juga buat semua saudara-saudara lainnya yang juga sedang mengikuti program pada hari ini. Puji nama Tuhan saudaraku, kalau hari ini kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Benyamin Uriel. Dan saat ini kita akan masuk dalam acara perjamuan kudus. Haleluya, puji Tuhan. Sambil saudara mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus, maka saya akan membacakan firman Tuhan buat kita semua. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan pegang roti di tangan kanan dan angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut tubuh-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Sekarang kita pegang cawan di tangan kanan. Haleluya. Dan angkat sedikit lebih tinggi di atas kepala kita. Dan dengarlah kembali firman Tuhan. Haleluya. Ia mengambil cawan itu sudah makan, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut darah-Mu ya Allah. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Angkat tanganmu dan katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, oh, selama-lamanya. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh berjamu bersama-sama dengan Engkau dalam sakramen perjamuan kudus. Bapa, terima kasih Tuhan, kami yang mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Kami percaya yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang berbeban berat boleh dilepaskan. Oleh kuasa bilur-Mu Tuhan, semua sakit penyakit disembuhkan. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bagaimana kami harus kuat dan tabah di dalam iman kami ketika kami mengalami Tuhan masalah, khususnya masalah pandemi corona yang terjadi di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Bapa di surga, biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Tuhan, biarlah kami dengan mata iman kami mau tetap bersyukur kepadamu apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Bapa di surga, mungkin saat ini ada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ada yang lemah Tuhan. Ada yang merasa kesepian. Ada yang merasa Tuhan khawatir dan sebagainya. Oh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan kembali. Mata iman kami hanya fokus kepadamu. Hanya Engkaulah penolong kami. Hanya Engkaulah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Bapa di surga, biar melalui kebenaran firman Tuhan, kami semua dikuatkan Tuhan. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sebagaimana Tuhan mengajar, kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani pada siang hari ini, Bapak Pendeta Benyamin Uril dan Saudara Kev Deral sebagai worship leader. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa sembahyang kami yang kami minta dan peralaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan tanggal 14 Juni 2020 juga jam 10 pagi kita akan berjumpa kembali dalam ibadah online seperti pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abram Suala MTH. Itulah pengumuman, dan sekarang marilah kita tundukkan kepala, kita akan berdoa juga untuk doa berkat dan doa penutup. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang indah pada hari ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang luar biasa yang sudah memberkati kepada kami. Tuhan, kami juga mau terus berdoa buat bangsa dan negara kami,
buat pemerintah kami ya Tuhan, buat pimpinan negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, pemerintah dari pusat sampai di daerah. Engkau berikan hikmat kepada mereka ya Bapak, supaya mereka boleh memimpin dan mengambil kebijaksanaan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Tuhan, kami berdoa biarlah supaya pengampunan dan belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami ya Bapak. Biar badai penyakit virus corona segera berlalu dan kehidupan serta aktivitas kami boleh menjadi normal kembali. Berilah kekuatan selalu kepada kami dan ketabahan untuk kami semua menghadapi ini ya Bapak. Juga kami terus berdoa buat gereja GBI Muara Karang. Tuhan tolong dan lindungi gereja kami. Buat jemaat yang lemah, Tuhan kasih kekuatan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapak, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Saudara, sekarang marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Mari kita semua yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin.